luar biasa yang hadir di tengah-tengah kita di dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita mulai ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya nyata di sepanjang kehidupan kita. Patutlah kita menyembah dan mengagungkan. Mari kita datang kepada Tuhan.
Itu semua karena anugerah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih Bapa itu seperti mentari yang bersinar. Bahkan kasihnya tidak pernah berhenti seperti gelombang samudra. Mari kita datang kepada Tuhan. Buka hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tenggelam di dalam kasih Tuhan. Mari kita berterima kasih atas cintanya kepada setiap manusia. Terima kasih Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa.
kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Sungguh tiada bandingannya jika kami bandingkan dengan persoalan kami, permasalahan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami, atau apapun juga yang terjadi dalam hidup kami. Kasih-Mu jauh melebihi itu semua. Karena itu Tuhan, sempurnakan kasih-Mu bagi kami pada saat ini Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Kau sampaikan bagi kami semua yang saat ini beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya kuasa Allah tidak pernah berubah, kasih Allah tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Sehingga walaupun kami berada di rumah kami masing-masing dalam ibadah minggu pada hari ini, tetapi kasih dan kuasa-Mu akan semakin sempurna. Bahkan lawatan-Mu akan terjadi bagi setiap kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, baik yang ada di GBI Perigi maupun yang ada di GBI Kelor. Kembali saya berdiri di hadapan saudara-saudara di depan layar TV, layar handphone atau layar apapun saudara, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini yang akan saya ambilkan dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Diberkatilah kita yang senantiasa haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan tema khotbah saya pada minggu ini dengan judul Badai Pasti Berlalu. Sekali lagi, badai pasti berlalu. Yang pertama saudaraku, saya ingin membagikan dari ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ada dua kata, ada angin ribut, kemudian ada gelombang dalam ayat itu. Dan yang pertama yang ingin saya bagikan di dalam ayat ini adalah badai bisa datang kapanpun dalam hidup kita. Badai bisa datang kapan saja dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa saudara? Ya. Dalam kehidupan kita, kita ibarat berada di dalam sebuah perahu, di dalam sebuah kapal. Kita mengarungi lautan ataupun kita menyeberangi danau, saudaraku. Ya. Sehingga ketika berada di tengah-tengah, terkadang ada angin yang besar, ada badai datang. Demikian juga dalam kehidupanmu dan kehidupan saya, saudaraku. Pasti ada masalah. Dan itulah yang disebut badai dalam kehidupan kita. Ya. Ketika saudara hidup, selama saudara hidup, saya ingin katakan bahwa badai bisa datang kapan saja terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Tidak peduli saudara pelayan Tuhan, tidak peduli saudara adalah hamba Tuhan. Badai bisa datang kapan saja terjadi dalam kehidupan kita. Maka tidak heran saudaraku, banyak hamba Tuhan yang juga mengalami permasalahan dalam kehidupan mereka. Jangan heran ada begitu banyak hamba Tuhan, ya, mereka memiliki masalah tetapi mereka tidak ungkapkan kepada jemaat, saudara. Ya. Bahkan hari-hari ini ada beberapa hamba Tuhan yang mereka mengalami badai dalam kehidupan mereka. Mereka bisa juga terjangkit COVID-19.
Bahkan ada yang sudah mendahului kita, meninggalkan kita. Ya. Jadi badai bisa datang kapan saja terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Termasuk kepada hamba-hamba Tuhan. Ya. Jadi itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah, saudaraku. Termasuk hamba Tuhan ketika mereka harus dipanggil Tuhan karena COVID-19. Bukan perkara yang aneh, bukan perkara yang luar biasa. Tetapi itu adalah sesuatu yang biasa karena memang ini sedang mewabah COVID-19 itu, saudaraku. Ya. Bukan Tuhan tidak sayang kepada mereka, justru Tuhan sayang. Kenapa? Karena bagi orang percaya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang harus dipanggil Tuhan karena COVID-19, Tuhan sayang dan Tuhan sudah bersama-sama dengan mereka bersama-sama dengan Tuhan, saudaraku. Termasuk dalam kehidupan kita, saudaraku. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun itu. Ya. Dalam kehidupan saudara, pekerjaan saudara hari-hari ini pasti banyak badai yang terjadi. Dalam kehidupan sekolah kuliah saudara, pasti ada badai terjadi. Pasti ada masalah yang beragam terjadi dalam kehidupan kita. Ibarat badai yang sedang terjadi dalam kehidupan kita dan menimpa perahu kita, saudaraku. Ya. Jadi yang ingin saya tegaskan sekali lagi dalam kehidupan kita, badai itu bisa datang kapan saja, masalah bisa datang kapan saja dalam kehidupan kita. Ingat itu, saudaraku. Yang kedua saya akan ambilkan tetap di dalam ayat yang ke-24. Ya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Yang kedua ingin saya katakan kepada setiap kita, di tengah badai itu Yesus ada. Jadi yang kedua apa saudaraku? Yesus ada. Ketika kita mengalami badai, Yesus tetap ada. Ketika saat itu murid-murid sedang kepayahan menghadapi gelombang angin ribut, Yesus tetap ada di sana. Sekalipun Yesus tidur, saudaraku. Ketika Yesus tidur, Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Bukan berarti Yesus mau enak-enakan saja, biar murid-muridnya sendiri menghadapi badai. Tidak, saudaraku. Tetapi Yesus ingin tahu seberapa besar iman murid-muridnya kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupanku hari-hari ini, saudaraku, ingat. Yesus ada. Sebesar apa badai yang datang, sebesar apapun badai yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi masalah saudara, Yesus ada. Yesus ada dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau hari yang lalu Yesus ada bersama-sama dengan kita, maka hari ini Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan hari-hari yang akan datang, saudara-saudaraku, Yesus ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berubah. Kan ada lagunya, kan? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Orang dari daerah saya, saudaraku, mereka akan berkata seperti ini. Gusti Yesus tan owah gingsir, tan owah gingsir, tan owah gingsir. Gusti Yesus tan owah gingsir, tan owah gingsir. Ya agak nge-rap, saudaraku. Tan owah gingsir. Selami-laminya. Orang dari Tapanuli Utara, mereka akan berkata seperti ini. Tuhan Yesus dang olo mubah, dang olo mubah, dang olo mubah. Tuhan Yesus dang olo mubah, dang na mubah, saleleng-leleng na. Ya. Itulah kalau orang Jawa nyanyi lagu Batak, saudaraku, ya. Lagunya lagu Batak, kata-katanya Batak, tapi logatnya Jawa. Ya, maafkan saya. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah berubah dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun yang terjadi hari-hari ini di tengah wabah corona, di tengah wabah COVID-19, saya ingin katakan kepada setiap kita, kepada setiap saudara, bahwa Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, karena Yesus ada dalam kehidupan saudara. Apapun masalah yang saudara alami, apapun derita yang saudara harus alami, ketika saudara meneteskan air mata untuk pergumulan saudara, untuk pergumulan keluarga saudara, ingat, Yesus ada dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-26 bagian A. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada saudara, jangan kita takut. Jangan takut. Ya. Itulah yang ditanyakan Tuhan Yesus. Mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, jangan pernah takut. Sebab Yesus ada. Ketika saudara takut, itu artinya saudara meragukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara. Ketika saudara takut, saudara merasa bimbang dengan penyertaan Tuhan. Ketika saudara takut, saudara berarti sedang digoncang oleh iblis yang ingin membuat saudara tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ketika saudara takut, saat itulah saudara akan menjadi lemah, saudara. Kurang pengharapan kepada Tuhan dan bisa meninggalkan Tuhan dengan ketakutan saudara. Karena itulah saudaraku, ketika Yesus hadir di dunia ini, apa yang dikatakan malaikat kepada Maria? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Tidak hanya kepada Maria, tetap dia sampaikan kepada Yusuf, dia berkata, jangan takut, hai Yusuf, untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandungnya berasal dari tempat yang maha tinggi. Ketika malaikat menyampaikan kabar sukacita ketika Yesus lahir di padang Efrata, di tengah kawanan gembala yang sebagai catatan mereka adalah wakil dari orang kecil. Malaikat berkata, jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia di kota Daud. Saudara-saudaraku, itulah awal cerita bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah kita di dunia. Dan pemberitaannya adalah jangan takut. Biarlah setiap kita tidak takut, tidak gentar ketika hari-hari ini saudara mengalami berbagai masalah. Saudara-saudaraku, engkau jangan takut, saudaraku. Ketika saudara harus pergi keluar untuk keperluan, untuk membeli sesuatu, ketika engkau bekerja, engkau harus keluar, jangan takut, saudara. Ya. Karena kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang sama, tidak pernah berubah. Ya. Dia akan melindungi kita, dia akan menyertai kita. Tapi ada pertanyaan, loh kenapa kita tidak beribadah di gereja? Ya. Kita bukan takut, saudaraku. Ya. Kita tidak pernah takut kepada virus, ya. Tetapi sebagai warga negara yang baik, ya, kita menaati himbauan pemerintah untuk tidak menimbulkan kerumunan. Ya. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus taat kepada pemerintah. Toh kita juga bisa ibadah secara online. Ya. Yang penting kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Biarlah setiap kita bukan menjadi orang-orang yang gampang gelisah hari-hari ini, gampang cemas hari-hari ini, saudara. Ya. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang menaruh harapan kita kepada Tuhan dan tidak pernah takut sekalipun badai, sekalipun permasalahan datang dalam kehidupan kita. Secara pribadi saya juga tidak pernah takut, saudaraku. Ya. Saudaraku, mulai bulan April, bulan Mei, saya juga enggak gajian, saudaraku. Ya. Kenapa? Karena terkendala kerja dari rumah. Ya. Gaji, sekarang kan saya bekerja di kota Tangerang. Jadi ada proses pemindahan gaji dari pusat ke provinsi. Ya. Ada masalah kenapa? Karena waktu saya mengurus itu sebelum kerja dari rumah, ya, SK saya salah, jadi harus saya urus ke provinsi dan butuh waktu yang lama. Setelah selesai, saudaraku, ya, SK jadi, saya urus ke pusat, tiba-tiba work from home. Ya. Jadi apakah tidak bisa dilakukan secara online? Sebenarnya bisa, tapi kan harus ada bukti fisik otentik yang menunjukkan bahwa saya sudah pindah ke kota Tangerang. Dan itu harus dikirim lewat pos. Ya.
Kantor pos, JNE, kalau kantor tutup biasanya mereka balik lagi. Kalau alamat yang ditutup balik lagi, saudaraku ya. Termasuk surat saya kirim ke kantor, balik lagi saudara. Ya. Sampai orangnya ada di kantor, baru dikasih. Jadi terkendala work from home. Tapi saya tidak pernah takut karena saya percaya Tuhan sanggup memelihara saya sekalipun badai terjadi. Ya kan 2 bulan gak gajian saudaraku, harus bayar ini. Tapi saya tidak takut karena ada Tuhan. Biarlah apapun juga yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, engkau tidak pernah takut, sakit, penyakit, kekurangan, berbagai masalah yang saudara hadapi, biarlah itu tidak pernah membuat saudara takut. Katakan kepada kanan kiri, jangan takut. Jangan takut. Yang terakhir, saudaraku. Yang terakhir kita akan baca dalam ayat yang ke-26 bagian B. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Yang terakhir, yang bagian yang keempat saya ingin bagikan kepada setiap kita. Bahwa Yesus pasti menolong. Yang keempat, Yesus pasti menolong. Kenapa saudaraku? Ketika Yesus ada bersama saudara dan saya. Ketika Yesus menyertai kita saudaraku. Yesus pasti menolong kita apapun yang menjadi kesusahan kita. Yesus pernah berkata sebelum dia terangkat ke surga saudaraku. Ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itu artinya apa? Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Kita tidak ditinggalkan sendirian menghadapi permasalahan kita. Terkadang ketika saudara menghadapi permasalahan, saudara merasa bahwa saudara sendiri menghadapi permasalahan yang begitu berat. Tetapi ingat, ada Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yesus melihat kita, seberapa besar iman kita, seberapa besar percaya kita. Apakah kita takut atau tidak, saudaraku? Tetapi ketika kita menghadapi permasalahan yang berat, saudara-saudaraku, Yesus pasti menolong kita. Dia akan menunjukkan jalan keluar kepada kita. Sebab kita tahu bahwa permasalahan kita adalah pergumulan atau pencobaan itu adalah permasalahan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Sehingga ketika kita dicobai, pasti Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Itu artinya Yesus pasti menolong saudara dan saya. Ingat saudaraku, ketika Yesus menolong saudara dan saya, saat itulah Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Dia akan menolong saya, dia akan menolong saudara untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Percayalah, melalui badai yang saudara hadapi, ya, di situ saudara akan mengalami bagaimana Yesus pasti menolong saudara. Jadi yang keempat, yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita, yakinlah dalam hidup kita, Yesus pasti menolong. Dan ketika Tuhan menolong kita, saudaraku, seperti yang firman Tuhan katakan, maka danau itu menjadi tenang dan teduh sekali. Mari saudaraku, biarlah kita mempercayai, kita melakukan keempat hal tadi. Yang pertama saudaraku, badai bisa datang kapan saja dalam kehidupan kita. Yang kedua saudaraku, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, jangan takut. Dan yang keempat, yang terakhir, Tuhan pasti menolong dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Ketika kita bisa melakukan keempat hal tadi saudaraku dalam kehidupan kita, kita mengerti dengan baik, pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari saya undang saudara-saudara untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan sekalipun ku berjalan. Sekalipun
kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau ada dalam kehidupan kami. Ketika badai itu datang Tuhan, Engkau tidak sengaja untuk membiarkan kami, tetapi Engkau melihat kami, seberapa besar kepercayaan kami kepada Tuhan. Ajari kami untuk mengerti saat ini Tuhan, bahwa badai bisa datang kapanpun terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi satu hal yang kami tahu pasti, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami, biarlah setiap kami tidak pernah takut untuk apapun juga. Tetapi kami punya keyakinan bahwa Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Terus materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI Kelor maupun yang ada di GBI Perigi Tuhan, supaya kami tetap kuat dalam Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kami lalui, tetapi bersama-sama dengan Tuhan kami tidak takut, sebab Tuhan sanggup untuk menolong kami. Kami berdoa saat ini bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan, bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu dan gereja-Mu. Kami berdoa buat negeri kami Indonesia, Engkau lawat bangsa kami, Engkau lawat Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu untuk Indonesia Tuhan, supaya bangsa kami boleh melewati Tuhan badai COVID-19 yang terjadi di bangsa kami. Engkau memberkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan beserta dengan para menteri. Kami berdoa buat Tuhan pemerintah daerah, para gubernur, bupati, wali kota, camat, seluruh aparat desa. Tuhan mampukan kami. Kami berdoa buat tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan, para petani, orang-orang yang bekerja terus sampai hari ini. Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan, sehingga Tuhan mereka tetap kuat, mereka tetap semangat Tuhan dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya. Dan kami percaya Engkau akan memberkati bangsa kami, menolong bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami gereja-gereja Tuhan, supaya kami terus berdoa hari-hari ini, supaya kami merendahkan kaki di bawah Tuhan, untuk membukakan pintu-pintu berkat, untuk memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Jagai, berkati, lindungi negara kami Indonesia. Dan juga Tuhan, tidak lupa kami membawa seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kekuatan daripada Allah terus mengalir atas setiap kami, sampai kami melihat mujizat Tuhan nyata terjadi dalam kehidupan kami, dan Tuhan menolong kami dengan begitu luar biasa. Apapun yang terjadi, kami percaya Engkau ada, kami percaya Engkau pasti menolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah online pada saat ini, dan pertemuan kami kembali untuk minggu-minggu yang akan datang dalam ibadah online di rumah kami masing-masing, bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, mencari hadirat Tuhan, merasakan jamaah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah kami dan menerima berkat yang baru yang berasal daripada Tuhan. Bila Tuhan memberkati Engkau, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, Tuhan memberkati kuliahmu, sekolahmu, Tuhan memberkati apapun juga yang kerjakan hari-hari ini. Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyertai Engkau, Tuhan menjaga Engkau. Karena damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya.